warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alfadila Putri, NIM A1C021007, kelas A akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Supriyatnoko 2008. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Unsur-unsur negara. 1. Masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendalami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Yang kedua, wilayah atau teritorial sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Yang ketiga, bentuk pemerintahan sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang dasar yang menjadi dasar atau grond dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai petunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan 1. Berbagai lembaga kenegaraan dan wewenang dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, hubungan antara lembaga negara. Yang ketiga, hubungan antara lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara atau rakyat. Keempat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Yang kelima, adanya hal lain yang sifatnya mendasari sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi tidak menjaminkan konstitusi tersebut baik. Hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Lahirnya konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggota 21 orang yang ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunsikan nomor 23
Mayan 2001-59. Badan ini menentukan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Konstitusi di Indonesia. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis atau UUD. Undang-Undang Dasar 1945 menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka atau tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut atau sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, suatu pasal yang membahas tentang cara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 37 yang berisi 1. Untuk mengubah undang-undang sekurang-kurangnya 2-3 daripada jumlah anggota MPR yang harus hadir. Kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2-3 jumlah anggota yang hadir. Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen? 1. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, memberikan peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Ketiga, menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Keempat, menghilangkan kesan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistik dan otoriter, sebab dengan adanya amandemen ini masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonom. Pengertian amandemen. Amandemen diambil dari bahasa Inggris, yaitu amendment, amends, artinya merubah, biasanya untuk masa lalu hukum. Amandemen berarti mengubah atau to amend, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi konstitusi suatu negara dengan mengakomodasikan aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen yang dilakukan dengan tujuan 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanegaraan. Kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketiga,
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelindungan HAM. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Yang kelima, melengkapi aturan dasar mengenai kehidupan bangsa dan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami setidaknya 4 kali perubahan atau amandemen dari tahun 1999 hingga 2002 sampai dengan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang berlaku hingga sekarang. Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi 1. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungan dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law, serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain. 3. Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antara organ negara serta sistem pertanggungjawaban para jabatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.